Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat, di mana Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah artinya surat pemusik kaum muslimin. Kemudian mengatakan bahwa sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an, beliau adalah sebagai pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dalik. Itu adalah pernyataan yang sangat jauh dari pemahaman orang-orang soleh terdahulu kaum muslimin. Bahkan orang-orang soleh yang di masa kholaf, di masa sekarang kaum muslimin, ya, tidak ada ulama yang dikatakan ahli tafsir yang mengatakan atau mengartikan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik kaum muslimin. Dan masalah ini menjadi pembahasan kaum muslimin. Begitu banyak asatidz yang membahas tentang pernyataan Ustadz Adi Hidayat tersebut yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Dan yang terbaru kaum muslimin, setelah kemarin kita sudah membuat reaction, kita sudah mengupload video-video dari para asatidz. Salah satunya ada Ustadz Muflis Safitra yang mengomentari tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Dan kenapa kita terus membahas permasalahan ini kaum muslimin? Ini bukanlah karena kebencian kami terhadap Ustadz Adi Hidayat. Akan tetapi karena memang masalah ini cukup ramai menjadi perbincangan. Dan kemudian di video-video yang sudah kami upload sebelumnya, ini banyak sekali yang masih membela tentang statement Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Sehingga masalah ini juga harus terus diluruskan kaum muslimin supaya orang-orang yang pro, yang masih terus membela pendapat Ustadz Adi Hidayat tersebut, ini bisa sadar kaum muslimin. Harus terus disampaikan. Karena memang seperti itulah dakwah kaum muslimin. Selalu harus diulang-ulang supaya orang menjadi faham kaum muslimin, ya. Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap khotib di mimbar Jumat itu pasti mewasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diulang, ya. Sampai nanti khotib Jumat terakhir berkhutbah itu tetap disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, seperti itu. Dan kali ini kita akan menampilkan video tanggapan dari Ustadz Khalid Basalamah, ya, di mana Ustadz Khalid Basalamah ini diberikan pertanyaan tentang statement Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa di Al-Quran ada surat namanya surat pemusik, yaitu surat Asy-Syu'ara. Karena surat Asy-Syu'ara itulah yang diartikan sebagai surat pemusik oleh Ustadz Adi Hidayat, ya. Dan bagaimana tanggapan dari Ustadz Khalid Basalamah? Kita simak videonya kaum muslimin. Oke, pertanyaan terakhir Ustadz sebagai penutup. Ini juga isu yang sedang ramai dibahas di media sosial Ustadz. Belum lama ada seorang dai Ustadz yang menyebabkan syubhat di tengah-tengah kita dengan memberikan tafsiran sendiri tentang surah pemusik Ustadz. Yang akhirnya menafsirkan bahwa musik ini tidak haram Ustadz. Nah ini bagaimana pendapat antum Ustadz? Saya bukan sebutin pendapat saya, ya. Tapi hampir mayoritas ulama termasuk Imam 4 mengharamkan. Ini bukan hal yang baru nih, bukan pendapat baru. Dan memaknakan syu'ara atau penyair itu adalah pemusik, ini keliru ini. Dalam bahasa Arab juga sudah jelas perbedaan mana penyair, mana penyanyi, kan gitu. Tidak selamanya juga penyair itu bisa penyanyi. Apalagi di masa dulu, penyair itu memang cuma susun penyair syair saja, gitu kan. Bahkan dibedakan juga dalam istilah bahasa Arab penyair sama penyanyi itu sendiri. Ya, sampai hari ini dalam kosakata bahasa Arab berbeda. Kalau dalam masalah hal ini tentunya saya bukan mendapat pendapat baru, ya, tapi insya Allah coba saya bacakan beberapa yang saya tahu berhubungan dengan masalah pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini, ya. Coba saya searchingkan dulu. Ya. Ya, ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau meninggal wafat tahun 73 Hijriah, sahabat masyhur. Beliau mengatakan,
ya, pada saat melewati sekelompok orang, terjemahnya saja, melewati sekelompok orang yang sedang melakukan ihram, mau umrah, mau haji. Lalu kemudian di antara mereka ada seorang yang bernyanyi, sambil ihram, sambil dia bernyanyi. Maka kata Abdullah bin Umar kepada orang yang bernyanyi itu, ingatlah, aku berdoa kepada Allah, semoga doa-doamu tidak diterima. Abdullah bin Umar mendoakan si penyanyi itu supaya doanya tidak diterima. Ya. Begitu juga dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 68 Hijriah. Beliau mengatakan seluruh alat-alat musik atau ma'azif hukumnya haram. Bahkan beliau mengatakan beduk, gendang dan sejenisnya juga serta seruling masuk dalam hukum haram. Ini perkataan sahabat, ya. Ini teman-teman bisa melihat tentunya tidak asing di dalam buku-buku yang sangat masyhur seperti misalnya kalau tadi pendapat Abdullah bin Umar itu dari kitab Zammul Malahi, ya. Zammul Malahi di nomor 17 di halaman 17 dan juga Talbis Iblis yang tulis oleh Ibnu Qayyim di halaman 240, ya. Kemudian juga kalau yang tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan haram alat-alat musik atau ma'azif itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunan beliau serta juga disahihkan oleh para ulama. Ya. Begitu juga dinukil pendapat-pendapat para ulama-ulama yang masyhur dari Imam 4 pun sama. Pendapat-pendapat mereka mungkin ini kalau saya ingin bahas cukup panjang tapi teman-teman bisa nanti melihat ya. Tapi kita coba mulai dulu dari kalau dari generasi setelah sahabat ada Umar bin Abdul Aziz yang beliau wafat tahun 101 Hijriah. Beliau jadi khalifah waktu itu tahun 99 selama 2 tahun sampai 101. Beliau mengatakan pada saat menulis surat kepada guru anaknya. Beliau mengatakan kepada guru anaknya, hendaklah yang pertama kali engkau tanamkan keyakinan pada anak-anakku dari akhlakmu adalah membenci alat-alat musik. Adik Umar bin Aziz berkata kepada guru anak-anaknya, yang paling pertama kalau saya kepada anakku, kau harus tunjukkan kalau kau benci musik itu. Ya. Yang pertama, sesuatu yang dimulai dari syaitan dan akibatnya ialah mendapatkan kemurkaan dari Allah yang Maha Pengasih. Karena sungguhnya telah sampai kepadaku dari para ulama yang terpercaya bahwa menghadir alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz tahun 101 Hijriah meninggalnya. Kita sekarang 1445 Hijriah. Ini masih generasi awal, ya. Beliau mengatakan karena nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Sebagaimana air menumbuhkan rumputan. Demi Allah sungguhnya menjaga hal itu dengan tidak mendatangi tempat-tempat tersebut lebih mudah bagi orang-orang yang berakal daripada bercokolnya kemunafikan dalam hati. Kalau kita kembali juga mereview keadaan Nabi SAW, tiba-tiba saya teringat salah satu yang pernah saya temukan dalam buku-buku sirah yang unik ini sebelum Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi ya. Waktu beliau masih mengembala domba, salah satu yang ditulis oleh ulama sirah itu Nabi SAW diselamatkan dari segala macam pelanggaran agama, diantaranya mendengarkan musik dan menonton para penyanyi. Itu disebutkan dalam buku-buku sirah. Satu waktu disebutkan dalam buku-buku sirah itu beliau pernah mendengarkan dari teman-temannya pengembala-pengembala. Nabi itu mengembala domba dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Jadi 13 tahun beliau mengembala domba. Tapi nggak disebutkan di umur keberapa, di tahun keberapa ini beliau, riwayat ini cuma dikatakan salah satu riwayat pernah beliau dengar dari teman-teman pengembalanya yang lain waktu kumpul, waktu beliau mau pulang sore hari mengembalikan domba-domba. Mereka menceritakan semalam itu ada acara perkawinan dan ada penyanyi musik begini dan begitu. Sampai Nabi SAW tertarik mendengarkan cerita itu. Lalu beliau bilang, besok kalau ada acara lagi, saya akan coba melihat, tolong kamu jaga gembalaan saya. Maka dikatakan dalam buku itu, dalam buku-buku sejarah, kalau pada saat esok harinya, waktu saat beliau niat untuk pergi, beliau ngantuk dan tertidur. Dan itu terjadi sampai beberapa hari. Akhirnya beliau tidak jadi menonton dan menyaksikan hal tersebut. Ya, itu poin-poin yang sangat jelas gitu ya. Begitu juga banyak sekali ya dinukil perkataan-perkataan dari para ulama salaf, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau wafat tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan 4 imam madhab berpendapat bahwa semua alat musik adalah haram. Telah ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan ulama lainnya, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan akan adanya orang-orang dari umatnya yang menghalalkan zina, sutra, minum khamr dan alat-alat musik.
serta akan diubah menjadi kera dan babi. Al-ma'azif, kata beliau, adalah alat-alat musik sebagaimana disebutkan oleh para pakar bahasa Arab. Bentuk jamaknya adalah ma'zifa, ya. Yaitu alat yang dibunyikan dan tidak ada perselisihan sedikit pun dari pengikut para imam tentang haramnya hal tersebut. Ya, itu dinukil dari buku beliau Majmu' Fatawa, ya, di jilid 9 halaman 576 dan sekian banyak tentunya. Kalau kita ingin nukil ini banyak sekali pendapat ulama berhubungan dengan masalah, antum tinggal ketik saja tentang pendapat ulama berhubungan dengan masalah musik, ya. Tapi setelah kita jelaskan hukum-hukum seperti ini teman-teman sekalian, setiap orang bisa saja berbicara. Kita tidak akan pernah di majelis kita menyalahkan siapapun. Kalau ada pendapat, karena ini ditanyakan tadi, ya, kalau ada pendapat yang mengatakan begitu dan dia siap bertanggung jawab dengan Allah, itu hak dia. Silakan saja. Tapi kita juga punya hak untuk menjelaskan apa yang kita ketahui. Sebagaimana juga cukup banyak selalu dikatakan, oh majelis salaf, majelis wahabi itu tidak sukain dan itu. Kan ini pendapat. Dia berpendapat, sedangkan kita juga berpendapat. Gitu kan? Dia tidak usah paksakan pendapat dia kepada kita. Kita juga tidak bisa paksakan pendapat kita kepada dia. Tapi kita harus saling menghormati di sini. Yang penting siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah hukum ini tidak asing. Antum bisa searching di Google, cukup banyak tulisan artikel-artikel, ceramah-ceramah para ulama menjelaskan masalah ini. Dan ini bukan dari saya pribadi, karena ini hukum ini sudah sangat lama, ya. Dan cukuplah sumpahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tafsir salah satu ayat Al-Quran, wa minan nasi may yashril wal hadid yudilla nasa an sabilillah. Dan ada sebagian orang memperjualbelikan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Beliau bersumpah demi Allah yang dimaksud adalah musik. Beliau bersumpah begitu. Dalam sebuah asar dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Hadil Arwah, ya. Beliau mengatakan salah satu statement yang ini athar, ya. Pernah ada orang-orang dari Irak datang bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka menanyakan tentang masalah gempa. Wahai Ummul Mukminin, ada gak informasi dari Rasulullah SAW tentang gempa? Lalu beliau mengatakan, ada. Bila orang-orang sudah menghalalkan khamar, zina, dan para penyanyi-penyanyi sudah tampil, maka Allah akan murka di atas langit sana. Kemudian Allah perintahkan bumi untuk menggoncangkan dirinya. Terjadi gempa. Itu perkataan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah kita bedah di buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi, dan kalau mereka tinggalkan kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Allah akan suruh bumi untuk tentram kembali. Berarti kan ada masalahnya di situ. Dan dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan digabungkan antara khamar, kemudian judi, khamar, kemudian perzinahan dan juga masalah musik. Dan subhanallah ini seperti bersaudara ini, ya. Di majelis ilmu itu insya Allah kalau yang benar tidak akan ada musik untuk mendengarkan. Tapi kalau di tempat musik itu sangat dekat itu dengan perzinahan, dengan khamar, kayak diskotik, kayak karaoke itu kayak bersaudara. Ya. Kalau di sini itu Al-Quran, hadis, ilmu itu beda. Itu memang satu kayak fitrahnya itu sudah sejalan. Oleh karena itu saran kami lebih baik tentunya tinggalkan. Dan hati-hati bagi setiap dai, kalau mau berbicara dia kontrol, dia pelajari dulu. Ya kemudian setelah memastikan hukum baru dijelaskan. Apalagi kalau memang punya masa, orang didengar, ini berbahaya sekali. Karena akan menjadi sebuah bola liar yang akan kemana-mana. Bisa mendapat pahala kalau itu benar, kalau dia salah ini bisa berbahaya buat dia. Allahu a'lam. Nah kaum muslimin, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah tersebut, kita bisa sadar, kemudian bisa meninggalkan yang namanya musik kaum muslimin. Ya, karena menurut penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah tadi, bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa musik itu hukumnya haram kaum muslimin. Ya, terkecuali itu musik yang dimainkan di dalam dua keadaan kaum muslimin. Yang pertama di hari raya, kemudian ketika walimatul urs. Dan itu pun hanya terbatas, yang dibolehkan adalah duf kaum muslimin. Ya, musik rebana. Tidak boleh yang lain. Apalagi seperti musik-musik yang sekarang marak kaum muslimin. Yang ada di katanya majelis sholawatan, yang katanya qasidah, yang katanya nasyid, yang katanya musiknya itu bernada dakwah. Ya, kalau kita lihat di sana alat musik semuanya ada kaum muslimin. Semuanya ada. Bahkan ketika mereka bermajelis, yang katanya majelis sholawat, majelis nasyid, majelis qasidah, kemudian apalah namanya yang memakai alat musik. Ya, mereka menyanyikan, memainkan alat musik
ya sambil berjoget. Sambil berjoget, kemudian jamaahnya juga ikut berjoget. Kemudian laki-laki perempuan campur baur, ya. Dan tidak sedikit yang ternyata pemain musiknya perempuan kaum muslimin sambil berjoget, ya. Sambil berjoget, pemain musik perempuan sambil berjoget ditonton sama laki-laki, bahkan videonya direkam kemudian disebarkan, ya. Jadi kalau kita merujuk ke pendapat Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa musik itu ada yang halal, ada yang dibolehkan, asalkan syairnya mengajak kepada ketakwaan, asalkan syairnya tidak mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Lah kalau kita melihat musik-musik yang dimainkan oleh perempuan, yang katanya tim qasida, yang katanya tim nasyid, yang katanya konser solawat, apa itu bukan maksiat namanya kaum muslimin? Ya. Namanya saja yang majelis solawat, qasida, nasyid, kemudian nada dan dakwah. Tapi itu jelas wujud dari kemaksiatan kaum muslimin. Jadi kalau kita melihat musik yang ada sekarang ini, ya, mana musik yang mengajak kepada ketakwaan itu yang mana? Ya, majelis sholawat jelas di sana, laki-laki perempuan campur baur, jogetan, ya, bahkan musiknya diiringi dengan lampu-lampu yang gemerlap, ya, nggak ada bedanya dengan konser-konser kemaksiatan. Jadi musik yang mana yang sekarang ini yang akan dinilai bahwa itu adalah musik yang membawa kepada ke arah ketakwaan? Ya. Coba tunjukkan, ya, di mana sekarang ada musik yang katanya membawa ke arah ketakwaan. Musik yang dibawa oleh kiai, yang dibawa oleh seorang gus, yang dibawa oleh habaib, yang katanya itu musik yang mengiringi sholawat dan lain sebagainya. Kadang-kadang justru syairnya untuk mengiring sholawat, itu syair-syair yang nggak benar kaum muslimin. Ditambah lagi jamaahnya jogetan, laki-laki perempuan, ya, campur baur nggak karu-karuan. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan mendengar penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, kemudian melihat fakta-fakta tentang musik, ya katanya musik religi dan lain sebagainya, musik yang membawa kepada ketakwaan, ya. Dengan melihat realita yang ada, mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa benarlah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benarlah kata para sahabat yang mengatakan bahwa alat musik itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga layak untuk kita tinggalkan. Ya. Dan adapun yang ditoleransi duf itu yang ditoleransi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para sahabat bermain duf ketika hari raya, kemudian di Walimatul Urs itu pun terbatas kaum muslimin. Yang memainkan bukanlah perempuan, apalagi ditambah sambil joget-joget, apalagi ditambah dengan syair-syair yang nggak karuan. Ya, kalau kita bedakan dengan musik yang ada di zaman sekarang, itu sangat jauh berbeda dari musik yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.